Kita beralih ke reaksi dari kubu Ganjar. Untuk saat ini, mengetahui bagaimana perkembangan terkait hal ini, apakah wali kota Solo menerima atau tidak pinangan Prabowo untuk menjadi cawapresnya. Hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi hari ini. Jadi kita disandra perhatiannya selama 6 jam lebih saya rasa hari ini untuk mendengar putusan tersebut. Pada prinsipnya apa yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi menjadi hak daripada Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tapi kami mempunyai sikap yang cukup jelas mengenai hasil dari putusan tersebut. Berikut akan saya bacakan sedikit dari sikap-sikap yang telah kami rumuskan mengenai putusan tersebut. Yang pertama tentunya kami merasa bahwa MK hanya berhak menyatakan apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Dengan itu, ketika Mahkamah Konstitusi mengambil materi muatan baru yang tidak tercantum dalam materi pokok undang-undang yang sedang diuji, ya ini ketentuan baru pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, maka Mahkamah Konstitusi dalam hemat kami telah melampaui kewenangannya sebagai institusi negara. Yang ketiga tentunya apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, walaupun ia bersifat final dan binding, tidak memiliki fungsi legislasi. Jadi Mahkamah Konstitusi adalah sebuah institusi yang tidak mempunyai fungsi legislasi, maka apa yang diputuskan tidak otomatis menjadi hukum. DPR dan pemerintah bersama harus merevisi Undang-Undang Pemilu sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan demikian, sebelum Undang-Undang Pemilu diubah, siapapun yang dimaksud dengan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, selama usianya belum mencapai usia 40 tahun, tidak bisa didaftarkan ke KPU sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu juga tidak bisa melakukan perubahan PKPU berkaitan dengan materi muatan pernah atau sedang menjadi kepala daerah sebelum Undang-Undang Pemilu tersebut direvisi di DPR. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan saat ini. Dan kalau ada tambahan dari Mas Tama. Terima kasih Mas Ciko. Rekan-rekan sekalian, menambahkan sedikit saja. Pada prinsipnya tentu kami dari TPN menghargai apa yang kemudian sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun tentu saja ini menjadi masukan, karena kami beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya menyatakan soal ketentuan undang-undang yang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, kemudian tidak menambah norma yang baru. Nah, dalam putusan ini kami menilai hal tersebut dilakukan. Meskipun pada beberapa kali putusan yang sudah disampaikan, kami cukup melihat itu konsisten, ada angka tawaran yang kemudian diturunkan dari angka 40, namun kemudian di ujung tiba-tiba kami melihat MK menambahkan norma. Apa itu? Ya pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, yang tentu saja ini menjadi kritik begitu dan masukan untuk MK di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ketika ada perubahan norma di sebuah undang-undang, tentu ini akan membutuhkan lagi waktu untuk lebih teknis diatur dalam peraturan-peraturan di bawahnya, misalnya PKPU. Dan tentu saja tahapan ini sudah berjalan, pemilu, waktu yang tersisa tinggal 3 hari ya, untuk pendaftaran capres gitu ya. Nah tentu saja ini sesuatu yang membuat teknis pelaksanaan semakin sulit ya, meskipun ketika MK putuskan itu menjadi sebuah ketentuan itu harus dijalani, namun kemudian secara teknis ini pun juga akan menimbulkan kendala. Dan kemudian poin lainnya kita juga berharap begitu ya, ini tidak kemudian dipaksakan, karena kalau diteruskan dalam konteks yang seperti sekarang ini juga akan sulit secara teknis, kira-kira begitu. Nah mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Ada rekan saya dari mau bicara? Oh, nah. Oke, mungkin rekan-rekan itu
sedikit yang kami tambahkan ya terkait dengan putusan MK dari ini, itu jawaban juga dari kami. Mungkin selanjutnya kami serahkan kepada rekan-rekan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Siap, Mas.